Dewa medis terkuat. Bab 501. Reaksi berenergi tinggi. Apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Lawan sangat cepat dan mendekat dengan cepat. 1.000.000 mil, 800.000 mil, 600.000 mil. Hitungan mundur yang datang dari langit membuat hati semua orang menegang, tetapi Dongfang Zhenjian dan yang lainnya bereaksi cepat dan tertawa penuh kemenangan. Haha, ini Tuan Xiao. Tuan Xiao pasti sudah kembali. Kau sudah selesai, kau sudah selesai. Tuan Xiao. Guru Tenglong menyipitkan matanya sedikit. Bukan hanya dia, tetapi semua guru lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke langit. Xiao Chen, kamu akhirnya kembali. Shen Tianjun dan yang lainnya tertawa penuh kemenangan. Begitu Tuan Xiao datang, kau pasti akan mati tanpa tempat pemakaman. Tuan Xiao akan membuatmu membayar dengan darah atas apa yang telah kau lakukan kepada kami. Tunggu saja kematianmu, hahaha. Guru Tenglong mencibir. Cih, dasar sampah. Kalau Xiao Chen tidak datang, dia pasti masih punya kesempatan untuk bertahan hidup. Tapi karena dia berani datang, hanya ada satu cara. Kita bisa mengirimnya pergi saja. Siapkan meriam senjata spiritual. Hancurkan Xiao Chen. Aku ingin dia tidak bisa memasuki atmosfer. Faktanya, bahkan jika dia tidak mengeluarkan perintah, kapal Lingwu di langit akan mengaktifkan pertahanan dirinya dan melancarkan serangan. Keenam kapal Lingwu meluncurkan pemboman artileri. Di atas langit, lebih dari 600 sinar cahaya melesat langsung ke langit dan menembus awan. Kekuatan serangan masing-masing tembakan artileri ini sebanding dengan kekuatan puncak alam pembunuh dewa. Begitu mereka muncul, bahkan penghalang luar angkasa bumi yang rapuh pun hancur hidup-hidup. Lebih dari 600 serangan pada tingkat pembunuhan dewa, sungguh jumlah yang mengerikan. Jika semua bom mendarat di bumi, itu akan cukup untuk mengguncang seluruh planet dan menghancurkan semua kehidupan di bumi. Meskipun tidak dapat menghancurkan bumi, tingkat serangan ini sudah sangat kuat. Namun, tepat ketika lebih dari 600 cahaya ilahi melesat ke langit, tiba-tiba, cahaya keemasan melesat keluar dengan cepat dari tepi luar atmosfer dan di atas langit berbintang. Ketika cahaya keemasan mengenai lebih dari 600 sinar meriam senjata spiritual, tidak ada jeda sama sekali. Ia menghancurkan semuanya di tempat, menekan dengan kuat, dan dengan paksa mendorong lebih dari 600 balok ke belakang. Tidak hanya itu, cahaya keemasan itu menghantam kapal Lingwu tepat di bagian tengah dan menembus kapal di tempat. Itu adalah kapal Lingwu kelas 100.000 meter, dan bahkan tidak dapat menahan satu serangan pun dari lawan. Sebelum semua orang sempat terkejut, dua sinar pedang emas yang panjangnya lebih dari 1 juta kaki tiba-tiba melesat keluar dari lambung kapal Lingwu. Cahaya bilah pedang emas itu menyapu dengan kekuatan guntur dalam sekejap, memotong dinding ruang angkasa menjadi dua bagian di tempat. Faktanya, bukan hanya tembok angkasa saja yang hancur, tetapi juga beberapa kapal Lingwu yang tersisa di lantai yang sama terpotong menjadi dua di tempat. Ledakan. Di atas langit, ledakan dahsyat terdengar satu demi satu. Keenam kapal Lingwu semuanya hancur pada saat pertama, tidak meninggalkan seorang pun. Ledakan kembang api yang menyilaukan itu lebih terang dari matahari, menerangi seluruh bumi, membuatnya begitu menyilaukan sehingga seseorang tidak dapat membuka mata. Segera setelah itu, awan gelap pekat di langit terkoyak hidup-hidup, dan bumi mendapatkan kembali cahaya dan vitalitasnya. Pada saat yang sama, sesosok tubuh jatuh langsung ke tanah. Ledakan. Dengan suara ledakan yang memekakkan telinga, dia menghantam tanah dengan keras, menciptakan lubang yang sangat dalam. Tanah di sekelilingnya retak bagaikan jaring laba-laba. Tuan Xiao. Ini benar-benar Tuan Xiao. Tuan Xiao kembali. Kita diselamatkan. Oh. Banyak orang yang hadir tidak dapat menahan tangis. Xiao Chen kembali, yang berarti mereka tidak akan mati. Siapa yang tidak menyukai perasaan lolos dari kematian? Namun, wajah orang-orang dari Istana Abadi berubah menjadi sedingin es. Xiao Chen, bajingan itu, benar-benar berani menghancurkan kapal perang Lingwu mereka. Dia sama sekali tidak menganggap serius 6 istana abadi yang agung itu. Ruan Yuling segera berkata, itu dia adalah Xiao Chen, ayah, dan semua paman, bajingan inilah yang memukuliku hingga lumpuh dan membunuh begitu banyak tuan dari rumah abadi kita. Pada akhirnya, dia juga menangkap silangku. Xiao Chen meliriknya dan berkata dengan tenang, aku seharusnya membunuhmu saat itu. Membiarkanmu berubah menjadi abu. Ruan Yuling mencibir. Sayang sekali kau tidak melakukannya. Dan harga yang kau bayar karena tidak melakukannya adalah kau akan mati tanpa tempat pemakaman. Hari ini,
para penguasa dari 6 istana abadi utama telah berkumpul di sini. Ada juga 6 dewa yang duduk di sini. Aku tidak percaya kau masih bisa menentang surga. Xiao Chen mencibir. Kalian hanya segerombolan ayam dan anjing. Apa kalian benar-benar berpikir kalian tidak berguna? Hari ini, aku akan menggunakan kalian sebagai camilanku. Sialan kau, bocah nakal. Kau benar-benar cari mati. Tuan muda lainnya dari Istana Abadi tidak bisa menahan ekspresi dingin. Perkataan Xiao Chen hanya menunjukkan bahwa dia tidak menganggapnya serius. Bajingan ini. Beraninya dia meremehkan orang-orang seperti mereka. Ini sungguh tidak bisa dimaafkan. Xiao Chen mendengus dingin, lalu melangkah maju, momentumnya pun meledak, langsung membuat semua orang terdorong mundur beberapa langkah. Ini bagaikan tamparan di wajah semua orang. Semua orang yang tadinya marah, kini menjadi lebih marah lagi. Bajingan. Kau cari mati. Pergi. Bunuh dia. Dua tuan muda dari Istana Abadi, yang satu berada di puncak alam pembunuh dewa, dan satunya lagi berada di alam legenda tingkat pertama. Jika mereka digabung, itu sudah merupakan kekuatan tempur yang besar. Begitu kekuatan yang sangat kuat itu dilepaskan, hal itu akan secara langsung memengaruhi aliran pasang surut dan tatanan spasial bumi. Terdengar suara-suara berderak di udara, sungguh menakutkan. Mereka berdua secepat naga, sekuat pelangi, dan sekuat petir. Dalam beberapa menit, mereka telah tiba di depan Xiao Chen. Namun, Xiao Chen bahkan tidak bergerak, dia hanya mendengus dingin, dan dua sosok yang baru saja muncul di depannya meledak di tempat. Ledakan. Dua ledakan keras terdengar pada saat bersamaan, menyebabkan semua orang yang hadir terkesiap kaget. Mereka adalah dua makhluk kuat dari alam atas. Satu di puncak alam pembunuh dewa dan satu di alam legendaris tingkat pertama, bahkan di alam atas, itu adalah kekuatan tempur yang cukup besar. Tapi apa hasilnya? Ketika diletakkan di depan Xiao Chen, benda itu bahkan tidak bertahan sedetik pun sebelum meledak. Kekuatan anak ini terlalu kuat. Pada saat ini, hampir semua orang di antara penonton tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah Xiao Chen. Pada saat ini, bahkan para Master Dewa Ilahi pun menunjukkan ketertarikan yang besar terhadap Xiao Chen. Bab 502. Setelah melihat Xiao Chen muncul dan memperlihatkan bakat serta kekuatannya yang luar biasa, semua orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk sedikit menyipitkan mata, dan semua mata tertuju pada Xiao Chen. Pada saat ini, Xiao Chen adalah tokoh utama seluruh adegan. Anak baik, tidak heran kau mampu membunuh Yan Liken. Kekuatanmu tidak kalah dengan para jenius super di Istana Abadi kita. Menarik, sungguh sangat menarik. Di tengah kerumunan, seorang pemuda dari Istana Abadi bertepuk tangan dan berjalan menuju Xiao Chen. Yang lain tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan mata mereka sedikit, dan berkata dengan senyum tipis. Wu Dalang yang memerankan Wu Xianfu. Dia adalah yang terbaik di antara generasi muda dari 6 Istana Abadi besar kita. Sekarang, dia telah mencapai tingkat keempat dari alam legendaris. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Dia seharusnya baru berusia sekitar 110 tahun ini, kan? Di usianya yang masih muda, dia sudah mencapai level keempat dari alam legendaris. Ini benar-benar mengerikan. Benar begitu. Pencapaian seni bela diri dari Yanwu Immortal Mansion sudah sangat mendalam, belum lagi Dewa Yanwu secara pribadi membimbing kultivasi Wu Dalang. Saat dia bergerak, pasti ada sesuatu yang seru. Wu Dalang berjalan mendekati Xiao Chen dengan ekspresi arogan di wajahnya. Sekarang 6 istana abadi utama telah bergabung, dan semua dewa dan pahlawan muda telah berkumpul di sini. Ini adalah kesempatan bagus untuk tampil menonjol dan menunjukkan bakat Anda. Jika dia bisa menangkap dan membunuh Xiao Chen, reputasi Wu Dalang pasti akan mencapai puncaknya. Di masa depan, Anda akan memiliki kesempatan lebih besar untuk mewarisi Istana Abadi Yanwu. Setelah sampai di samping Xiao Chen, dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya, tersenyum dingin, dan berkata, Xiao Chen, benar. Tuan muda, biarkan aku melihat kemampuanmu, bergeraklah. Menurutnya, Xiao Chen mampu membunuh kedua orang itu dalam hitungan detik, dan kekuatannya hanya berada di alam legendaris tingkat kedua atau ketiga. Sebab, di dunia legenda, kesenjangan kekuatan di setiap level sangat besar. Sekalipun dia ada di level legenda kedua, dia sudah cukup untuk membunuh level legenda pertama dengan mudah. Dan Xiao Chen paling tinggi berada di tingkat ketiga. Bahkan jika dia berada di tingkat kekuatan keempat, dia akan mampu mengalahkannya dengan mengandalkan keterampilan tertinggi dari Yanwu Immortal Mansion. Saat itu, dia akan menjadi pahlawan di mata semua orang. Akan tetapi, meskipun ia menganggapnya indah,
pada kenyataannya, Xiao Chen tidak akan membiarkannya berpikir seindah itu. Mengapa kamu berpura-pura di hadapanku? Setelah mengucapkan 8 kata ini dengan ringan, Xiao Chen langsung datang ke sisi Wu Dalang. Sebelum Wu Dalang bisa bereaksi, dia sudah meninjunya langsung di dada. Apa? Mendesis. Dia bahkan bisa membunuh Wu Dalang dengan satu pukulan. Kekuatan orang ini sangat mengerikan. Kekuatannya telah melampaui level keempat alam legendaris, dan setidaknya di atas level kelima. Tapi berapa usianya? Lagi pula, dia masih berlatih di bumi. Semua tuan muda Istana Abadi tidak dapat menahan rasa geli di kulit kepala mereka dan bulu kuduk mereka berdiri. Mengerikan sekali. Kekuatan Xiao Chen sungguh menakutkan. Seseorang yang begitu muda dan berlatih di bumi benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Bakat anak ini benar-benar luar biasa. Tidak bisa tinggal. Anak ini tidak bisa tinggal. Dia harus dibunuh, kalau tidak dia akan menjadi mimpi buruk 6 Istana Abadi di masa depan. Semua orang sudah mengembangkan niat membunuh dan ingin bergabung untuk menyerang. Xiao Chen tidak mau repot-repot berbicara kepada mereka dan langsung melemparkan tubuh Wu Dalang di depan semua orang. Berhentilah berpura-pura keren, ayo serang bersama, agar tidak membuang-buang waktuku. Xiao Chen juga memiliki niat membunuh terhadap mereka. Bajingan ini berani menyerang kampung halamannya saat dia pergi. Jika saja Qiu Yiren tidak memberitahunya tepat waktu, dia pasti bisa kembali tepat waktu. Jika beberapa menit terlambat, dia tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi. Para tuan muda dan nona muda Istana Abadi saling berpandangan, dan mata mereka menampakkan hasrat kuat untuk bertarung. Saudara-saudara, hari ini, mari kita bunuh anak ini bersama-sama dan tegakkan kembali martabat Istana Abadi kita. Bunuh. Tidak seorang pun tahu siapa yang memberi perintah, tetapi puluhan tuan muda dari Istana Abadi yang hadir menyerang pada saat yang sama. Kebanyakan orang-orang ini berasal dari alam legenda. Mereka adalah anak-anak para dewa di setiap Istana Abadi, dan memiliki garis keturunan terkuat di setiap Istana Abadi. Pada saat yang sama, mereka juga dapat dikatakan sebagai para jenius paling bangga di setiap Istana Abadi. Puluhan pemuda dengan bintang cemerlang dan masa depan menjanjikan menyerang pada saat yang sama, terbagi dalam 36 posisi tiangang, dan menekan formasi besar dari langit. Pertama-tama kendalikan kekuatan bertarungnya, lalu masuk ke medan perang untuk membunuhnya. Tujuan mereka sederhana, yaitu memanfaatkan jumlah mereka untuk mengalahkan Xiao Chen sampai mati. Xiao Chen hanya mencibir, menginjak tanah, dan semburan energi pun meledak, menyapu sekeliling dan memecahkan tanah dan bebatuan. Sebelum formasi tiangang runtuh, ia langsung terkena gaya hentakan Xiao Chen, lalu runtuh dan hancur. Ledakan. 36 tuan muda Istana Abadi yang bertugas melaksanakan formasi itu terhempas di tempat, wajah mereka sepucat lilin. Adapun puluhan tuan muda lainnya dari Istana Abadi yang mencoba memasuki formasi dan membunuh Xiao Chen, mereka kebetulan berhadapan dengan moncong senjata. Mati. Xiao Chen meninju dan menghancurkan pedang raksasa di depannya di tempat. Tinju itu terus bergerak maju, menghancurkan tulang rusuk lawan, lalu menembus dan meledakkan 3 tuan muda legendaris yang ada di belakangnya. Di depan Xiao Chen, mereka hanya seperti sekelompok sampah. Xiao Chen seperti seekor harimau di tengah kawanan domba. Dia tidak perlu terburu-buru ke kiri dan ke kanan. Gerakan apapun yang dia lakukan bisa membuat orang gila dan pingsan. Dia meninju para legenda dan menginjak-injak para pembunuh dewa. Puluhan tuan muda dari Istana Abadi di depannya bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum mereka dipukuli hingga berkeping-keping, dan berada dalam keadaan panik. Ketakutan akhirnya muncul di wajah semua orang. Orang ini sungguh kuat sekali. Xiao Chen langsung menghancurkan dan membantai mereka. Kita tidak bisa melawan lagi, tidak mungkin kita bisa mengalahkan anak ini. Dia monster. Dengan rasa takut seperti itu di hati mereka, semua orang berlarian ke segala arah dengan panik. Namun, mereka lari dengan cepat, dan kecepatan serangan Xiao Chen bahkan lebih cepat. Dia hanya mendengus pelan, dan di atas langit, guntur dan kilat berputar-putar, turun seperti naga guntur, menghantam tuan muda Istana Abadi dengan ganas. Ah! Tanda seru petik 2. Diiringi beberapa teriakan, kecuali 36 tuan muda Istana Abadi yang terpesona di awal, tidak ada seorang pun yang lolos. Mereka semua dibunuh oleh Xiao Chen hanya dalam waktu 1 detik. Tanah penuh dengan mayat-mayat berserakan di mana-mana, persis seperti adegan tragis setelah seekor kucing dan tikus bermain satu sama lain. Bahkan 36 tuan muda Istana Abadi ketakutan setengah mati pada saat ini, wajah mereka menjadi pucat, dan seluruh tubuh mereka gemetar. Pada saat ini,
Enam guru dewa akhirnya mengambil tindakan. Bersambung.